Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema faktor. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang polinomial. Pelajaran ini dibahas di materi matematika peminatan kelas 11 kurikulum Merdeka. Peta konsep, kita ingat lagi peta konsep yang sudah kita tunjukkan di video pertama dan yang kedua. Di video pertama kita sudah belajar tentang fungsi polinomial, ada grafik perilaku ujung, juga definisi polinomial. Di video kedua kita telah belajar tentang operasi polinomial yang di dalamnya meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pembagian ini itu ada algoritma pembagian, metode Horner, cara bersusun, dan teorema sisa. Nah, di video ketiga ini kita akan membahas tentang teorema faktor, dan di video terakhir nanti, video keempat, kita akan membahas tentang identitas polinomial. Teorema faktor atau pembuat nol. Jika suatu polinomial Px dibagi dengan x min c, salah satu kemungkinannya adalah bahwa pembagian tersebut menghasilkan sisa 0. Berdasarkan teorema sisa, kita dapat menyimpulkan bahwa Pc sama dengan 0. Kita ingat lagi teorema sisa bahwa jika suatu polinomial Px dibagi x min c, maka Pc itu sama dengan sisa dari pembagian tersebut. Dengan kata lain, c adalah pembuat 0p. Jika c adalah pembuat 0p, apa hubungan x min c dengan Px? Untuk menjawabnya, selesaikan aktivitas berikut. Ini adalah definisi dari teorema faktor. Misalkan Px adalah suatu polinomial dan C adalah bilangan real, Pc sama dengan 0 jika dan hanya jika x min c merupakan faktor dari Px. Ini definisi dari teorema faktor ya, memang agak rumit, tapi nanti jika kita sudah ke contoh soalnya ini akan sederhana, sangat sederhana. Jadi intinya itu jika sisanya itu sama dengan 0 atau disebut tidak bersisa juga bisa. Contoh, memfaktorkan polinomial. Ajeng mengamati bahwa jumlah semua koefisien dan konstanta Px sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 13x plus 10 sama dengan 0. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa x min 1 merupakan salah satu faktor Px. Buktikan kesimpulan Ajeng. Di sini jumlah semua koefisien dan konstanta itu sama dengan 0 ini ya. 1 tambah 2 itu 3, 3 min 13 itu min 10 tambah 10 sama dengan 0. Sehingga disimpulkan oleh Ajeng ini bahwa x min 1 itu adalah faktor dari Px. Kita buktikan. Kita akan membuktikan kesimpulan Ajeng dengan menggunakan teorema faktor, yaitu dengan menentukan nilai P1. Jadi kan tadi x min 1 ya, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Kita masukkan x sama dengan 1 ke persamaan polinomialnya. P1 sama dengan 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 kuadrat min 13 kali 1 plus 10. Ini sama dengan 1 plus 2 min 13 plus 10. 1 tambah 2 itu 3. 3 min 13 min 10 tambah 10 sama dengan 0. Karena P1 sama dengan 0, maka berdasarkan teorema faktor, x min c adalah faktor dari Px. Ini. Selanjutnya, kita cari hasil bagi Px setelah dibagi dengan x min 1 dengan menggunakan metode Horner. Kita gunakan lagi metode Horner, seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Kita letakkan koefisiennya masing-masing, ingat harus pangkatnya itu harus urut ya. 1, 2, min 13, dan 10. Lalu 1 ini turun, 1 di sini 1 ya, karena ini itu tadi x min 1 atau x sama dengan 1. 1 turun, 1 kali 1 itu 1, lalu di sini di plus, 2 tambah 1 itu 3. 3 kali 1, 3, min 13 tambah 3 itu min 10. Min 10 kali 1 itu min 10. 10 kurangi 10 sama dengan 0. Dengan demikian hasil baginya adalah ini x kuadrat plus 3x min 10. Sekarang kita faktorkan Px secara komplit seperti berikut. Polinomialnya
Lalu kita X min 1 itu kali X kuadrat plus 3X min 10 ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Setelah sama dengan 0, ini kita seperti persamaan kuadrat, kita faktorkan secara lama ya ini. Lalu X min 1 kali X min 2 kali X plus 5. Ini dipelajari di SMP untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi faktor-faktor dari polinomial ini itu adalah X min 1, X min 2, X plus 5. Jadi ini untuk menentukan teorema faktor. Jadi yang pertama kita coba-coba dulu cari angka berapapun, lalu kita masukkan dengan menggunakan metode Horner ataupun dengan substitusi juga bisa. Namun lebih mudah dengan menggunakan metode Horner. Kita coba-coba. Nah, jika sisanya itu sama dengan 0, maka yang kita masukkan itu termasuk faktornya, sehingga kita bisa mencari faktor yang lain itu dengan jika pangkatnya 3 biasanya cukup derajat 3 ya, derajat 3, maka hasilnya itu nanti sudah berderajat 2, sehingga nanti langsung bisa kita selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Jadi seperti itu untuk cara menentukan faktor-faktor dari suatu polinomial. Ini ada sifat-sifat faktor dari polinomial. Jika jumlah seluruh koefisien dan konstanta sama dengan 0, maka polinomial tersebut memiliki faktor X min 1. Contoh, Px sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 13X plus 10. Ini 1 tambah 2 itu 3, 3 min 13 itu min 10 tambah 10 sama dengan 0. Jadi jika jumlah seluruh koefisien dan konstanta itu sama dengan 0, maka polinomial tersebut memiliki faktor X min 1. Jadi polinomial ini memiliki faktor X min 1. Selanjutnya, jika jumlah koefisien dengan variabel berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien dengan variabel berpangkat ganjil ditambah konstanta, maka polinomial tersebut memiliki faktor X plus 1. Ini jika jumlah koefisien yang pangkatnya genap sama dengan jumlah koefisien yang pangkatnya ganjil ditambah konstanta, maka polinomial tersebut memiliki faktor X plus 1. Jadi contohnya ini 3X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 5X plus 21. Ini pangkat ini ya, pangkat 3, di sini pangkat 1, maka 3 tambah 5 8 sama dengan pangkat 2 dan konstanta min 13 tambah 21 itu juga 8. Jadi polinomial ini itu dipastikan memiliki faktor X plus 1. Misalkan polinomial Px sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 memiliki koefisien dan konstanta yang semuanya bilangan bulat dengan an tidak sama dengan 0 dan a0 tidak sama dengan 0. Jika polinomial Px tersebut memiliki pembuat 0 rasional P per Q, maka P merupakan faktor dari A pangkat 0 dan Q merupakan faktor dari AN. Jadi ini sifat lagi pembuat 0 rasional P per Q. P itu faktor dari ini A pangkat 0 atau konstantanya, dan Q itu adalah faktor dari koefisien dengan derajat tertinggi ya, atau koefisien utama. Jika di video pertama kita sudah membahas ini. Lebih jelasnya kita ke contoh soal. Menggunakan teorema faktor dan pembuat 0 rasional. Faktorkan polinomial Px sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 9x min 18 secara komplit. Alternatif penyelesaian. Jika polinomial tersebut memiliki pembuat 0 rasional P per Q, maka P merupakan faktor dari A pangkat 0 sama dengan 18, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, dan plus minus 9. Sedangkan Q merupakan faktor dari AN sama dengan 1, yaitu plus minus 1. Dengan cara coba-coba kita dapat menunjukkan bahwa 3 adalah salah satu pembuat 0 polinomial Px tersebut. Jadi kita coba ini satu persatu ya. Kita masukkan dengan menggunakan metode Horner, kita 1, maka nanti hasilnya berapa, lalu jika min 1 maka hasilnya berapa, dan sampai didapat bahwa 3, jika kita masukkan 3
dibagi dengan 3, maka itu hasilnya sama dengan 0 atau tidak bersisa. Sehingga dapat dipastikan bahwa X-3 itu adalah faktor dari polinomial ini. Jadi memang kita harus coba-coba. Nah, angka bilangan coba-cobanya ini itu kita bisa dapat dari konstantanya, faktor dari konstantanya. Jadi untuk mengurangi daerah atau bilangan-bilangan yang bisa kita coba agar tidak terlalu luas. Ini kita masukkan 3-nya, 1, 3, 5 kali 3, 15, min 9 tambah 15, 6 kali 3, 18, 19 tambah 18, 0. Jadi kita masukkan misalnya 1, 2, min 1, min 2, atau 6, atau min 6. Kita masukkan sampai hasilnya 0. Di sini 3, maka dapat dipastikan bahwa X-3 itu adalah salah satu faktor dari polinomial ini. Dengan demikian, polinomial Px dapat dituliskan sebagai perkalian faktor-faktornya seperti berikut. Px sama dengan 3x pangkat 3 min 10x kuadrat plus x plus 6. Ini hasilnya x kuadrat plus 5x plus 6 kali x min 3. Lalu ini kita faktorkan seperti persamaan kuadrat menjadi x plus 3 kali x plus 2. Lalu dikali x min 3. Jadi faktor-faktor dari polinomial ini itu adalah x plus 3, x plus 2, dan x min 3. Atau jika nanti kita disuruh mencari akar-akarnya, kita tinggal sama dengankan 0. X plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Atau x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Atau x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Jadi ada 3 akar, ada min 3, min 2, dan 3. Selanjutnya tentang hubungan grafik dan pembuat nol polinomial. Perpotongan contoh, perpotongan grafik dengan sumbu x. Tentukan perpotongan grafik fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 10x plus 12 terhadap sumbu x. Alternatif penyelesaian, untuk menentukan perpotongan grafik fungsi f, kita tentukan semua pembuat nolnya. Jadi kan perpotongan terhadap sumbu x, maka itu saat y sama dengan 0, maka kita tinggal ini kita sama dengan kan 0, lalu kita cari faktor-faktornya seperti di bagian sebelumnya. Karena jumlah koefisien suku-suku yang memiliki eksponen ganjil sama dengan yang genap, di sini sama seperti yang sifat yang kedua tadi, min 2 tambah 10 itu sama dengan min 4 tambah 12, maka min 1 adalah membuat 0f atau x plus 1 adalah salah satu faktornya. Jadi x plus 1 itu adalah salah satu faktornya dan min 1 itu adalah akarnya atau pembuat nolnya. Selanjutnya kita gunakan metode Horner untuk menentukan hasil bagi fx setelah dibagi x plus 1. Kita gunakan metode Horner. Kita masukkan min 1, min 2 turun, min 2 kali min 1 itu 2, min 4 tambah 2, min 2, min 2 kali min 1 itu 2, 10 tambah 2, 12, 12 kali min 1, min 12, 12 kurangi 12 sama dengan 0. Dengan demikian, min 2x pangkat 3, min 4x kuadrat plus 10x plus 12 sama dengan x plus 1 kali min 2x kuadrat min 2x plus 12. Sekarang kita tentukan semua pembuat nolnya. X plus 1 kali min 2x kuadrat min 2x plus 12 sama dengan 0. Kita bisa keluarkan min 2 nya, min 2, lalu min 2 kita keluarkan dari sini ya, min 2, lalu di sini tinggal x kuadrat, ini min 2 nya keluar tinggal x, ini min 2 nya keluar tinggal min 6. Lalu ini kita faktorkan x pangkat 3 plus x min 6, ini kita gunakan persamaan kuadrat, kita dapat x plus 3 kali x min 2. Selanjutnya kita selesaikan bersama terakhir dengan menggunakan sifat hasil kali 0. Ini sama dengan 0 semua, maka x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1, x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3, atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi titik potong terhadap sumbu x itu ada 3 titik dari grafik polinomial ini, yaitu ada x1 itu sama dengan min 1, x2 sama dengan min 3, dan x3 sama dengan 2. Jadi ada 3 titik potong terhadap sumbu x. Ini untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x. Jadi tinggal kita sama dengankan 0 polinomial tersebut.
Sekian, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Like, share, dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.